Okay, students, welcome to English class. How was your day? I hope you have a great day. I hope you are in a good condition, and I hope you are ready to study English with me, Mrs. Prisma. Okay, now remember that practice makes perfect. So don't be lazy to practice, don't be lazy to do the exercises, and have a fun learning. And today we will learn about kinds of text in English, and we call it as analytical exposition text. Nah, kompetensi dasar dari mempelajari analytical exposition text itu adalah yang pertama, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Beberapa teks eksposisi analitis tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait isu aktual sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks eksposisi analitis tulis terkait isu aktual. Dan yang ketiga, menyusun teks eksposisi analitis tulis terkait isu aktual dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. What is an analytical exposition text? Lantas apa itu teks eksposisi analitis? Analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Nah, di sini bisa dilihat ada kata kuncinya elaborates writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi, teks eksposisi analitis itu adalah teks yang mengelaborasi ide si penulis tentang fenomena atau kejadian yang ada di sekitarnya. Its social function is to persuade the reader that the idea is important matter. Nah, fungsi sosial dari teks analytical eksposisi ini adalah untuk persuade, to persuade. To persuade itu untuk membujuk, untuk mengajak pembaca, bahwa ide yang disampaikan oleh penulis ini tadi, nah writer's idea ini tadi adalah sesuatu hal yang penting, is important matter, and to analyze the topic that the thesis or opinion is correct by developing an argument to support it. Nah, jadi analytical exposition text itu tadi adalah teks yang mengelaborasi idenya penulis. Ide di sini, maksud dari ide di sini adalah ini, opinion, pendapatnya si penulis dituangkan di dalam teks itu. Pendapatnya tentang apa? Pendapat tentang phenomenon surrounding. Pendapat dari si penulis tentang kejadian yang ada di sekitarnya. Dituangkan dalam sebuah teks sehingga social function, tujuan dari teks yang ditulis oleh si penulis ini adalah bagaimana si penulis, bagaimana si writer itu berhasil membujuk pembacanya untuk menyetujui, untuk berpikir bahwa bahwa opini yang disampaikan si writer ini tadi adalah hal yang penting. Nah, makanya opininya tadi, or opinion ini tadi mesti diberikan argumen untuk mendukungnya. Mengerti ya sampai di sini? Jadi, saya ulangi lagi bahwa teks eksposisi analitis itu adalah teks yang mengelaborasi ide dari si penulis atau pendapat dari si penulis tentang kejadian di sekitar. Jadi kata kuncinya untuk teks eksposisi analitis ini adalah penulis menuangkan pendapatnya tentang kejadian yang ada di sekitar.
Sehingga tujuan dari dituliskannya teks itu adalah untuk membujuk pembaca, untuk membawa pembaca berpikir bahwa apa yang disampaikan oleh si penulis itu adalah hal yang penting, bahwa yang disampaikan oleh si penulis itu adalah hal yang benar. Bagaimana supaya pembaca bisa diajak, bisa terbujuk untuk berpikir bahwa opininya si penulis itu adalah hal yang benar. Nah, si penulis harus menyertakan argumen untuk mendukung ini tadi. Argumen to support it. Argumen yang mendukung opininya tadi. Oke, next. Nah, sekarang now the question is how to write analytical exposition text. How about the generic structure? How about the language feature? And how about the social function? We will do lots of things. But don't worry, jangan khawatir karena sebenarnya untuk menulis analytical exposition text ini tidak sesulit yang kita bayangkan. Oke, kita akan lanjut. Nah, generic structure of analytical exposition. Nah, untuk menulis teks analytical exposition atau menulis teks eksposisi analitis, yang pertama harus kita pahami dulu adalah struktur teksnya, supaya nanti tulisan kita itu baik, supaya tulisan kita itu nanti bisa tersampaikan tujuannya, yaitu to persuade the reader. So, the generic structure of analytical exposition text are, yang pertama, kita lihat ada thesis, yang kedua kita lihat ada argument, dan yang ketiga ada conclusion or reiteration or restatement. Apa itu thesis? Thesis introduces the topic and shows speaker or writer's position. Nah, jadi yang pertama kali kita tulis dalam teks eksposisi analitis itu, yang pertama tentunya mesti ada judul ya, title. Setelah title baru diikuti dengan yang namanya thesis, di mana di situ kita menuliskan atau menyampaikan topik dari tulisan kita dan menyampaikan opini kita, position, opini kita tentang topik yang kita angkat. Nah, posisi di sini maksudnya apakah kita mendukung? Maksud dari writer's position di sini apakah kita mendukung, kita agree, atau kita disagree, tidak mendukung dengan topik yang sedang dibahas. Nah, setelah menyatakan topik dan menyatakan posisi kita tadi, baru kita menuliskan arguments untuk memperkuat posisi kita. Misalnya, jika posisi kita itu agree atau setuju, berarti kita memberikan argumen-argumen yang memperkuat bahwa topik itu benar, harus seperti itu. Maka kita memberikan argumen-argumen, dan itu tidak cukup satu, tapi supaya dia lebih kuat, kita bisa memberikan 2 atau 3 atau 4 argumen tergantung kebutuhan kita. Nah, isinya argumen ini apa? Arguments, it consists about point and elaboration. Point states the main argument. Jadi, di argumen ini isinya ada 2. Yang pertama, poin dari argumen kita itu, dan elaborasinya. Elaboration di sini pengembangannya. Jadi ada poin dan kemudian kita kembangkan. Nah, argumen ini dia disajikan per paragraf. Jadi misalnya kita punya 3 argumen, jadi di situ ada 3 paragraf. Nah, setiap paragrafnya itu berisi ada poin, ada main poinnya, dan ada elaboration atau pengembangan dari poin itu tadi. Nah, di argumen ini jika kita ingin
supaya argumen kita itu benar-benar dapat diterima oleh si pembaca, maka kita bisa memasukkan data-data dari sumber yang dapat dipercaya di dalam bagian argumen ini. Selanjutnya, setelah itu selesai kita lakukan, baru kita menuliskan conclusion atau reiteration atau restatement, restate speakers or writers position. Jadi di conclusion ini kita menyatakan ulang lagi posisi kita berdasarkan argumen tadi. Hanya menyatakan ulang posisi kita berdasarkan argumen tadi. Misalnya, di tesis ini saya menyatakan ada misalnya satu topik bahwa merokok tidak baik bagi kesehatan. Nah, di situ nanti kita akan tulis, saya sangat setuju bahwa merokok tidak baik untuk kesehatan karena beberapa alasan, yaitu alasan 1, alasan 2, alasan 3, alasan 4 ditulis per paragraf. Kemudian di akhirnya kita tulis berdasarkan alasan-alasan di atas, maka sebaiknya kita tidak merokok karena mengakibatkan berbagai macam penyakit. Nah, contohnya gambaran umumnya seperti itu. Nanti kita akan lihat dengan lebih detail. Selanjutnya kita ke language features of analytical exposition. Apa saja unsur kebahasaan yang digunakan dalam analytical exposition? Yang pertama, using relational process. Yang kedua, using external conjunction. Yang ketiga, using internal conjunction. Biasanya yang dipakai urut-urutan seperti firstly, secondly, next, finally. Ini biasanya dipakai untuk argumennya. Misalnya argumen pertama first, nah argumen kedua second, atau bisa kita pakai di argumen ketiga dengan next, dan finally itu di argumen penutupnya. Kemudian yang keempat, using causal conjunction seperti the cause of an event atau because. Kemudian yang kelima, kita menggunakan using contrastive conjunction seperti but or nevertheless. Dan yang paling penting adalah menggunakan simple present tense. Bagian penting dari simple present tense itu adalah di bagian verbnya. Diingat, verb yang digunakan dalam simple present tense itu adalah verb 1 yang diberi akhiran s atau is sesuai dengan subjeknya. Oke, now kita lihat teksnya ya. Kita masuk ke teks. Pay attention to the text below. Di sini topiknya, banning a motorbikes is necessary in housing areas. Banning of motorbikes is necessary in housing areas. Melarang sepeda motor diperlukan dalam area perumahan. Jadi larangan untuk sepeda motor itu diperlukan dalam area perumahan. Nah, jika ada topik seperti ini, maka kita sebagai penulis, ini kita mulai berpikir kita setuju apa tidak dengan topik yang diangkat ini. Nah, kalau kita setuju, maka kita mulai menuliskan thesis statement. Di sini thesis statementnya, motorbikes are a nuisance and a cause for great distress. Even though motorbikes are considered as the most convenient form of transportation, I think they are a hazard to humans, animals, as well as the environment. I think motorbikes should be banned in housing areas due to the following reasons: cause of unreasonable amount of noise, air pollution, disease, and accidents. Nah, di sini si penulis ternyata setuju, agree bahwa motorbikes itu should be banned in housing area. Dari mana kita tahu dia setuju? Di sini dia mulai memberikan dan I think, ini yang sudah ada dicetak dengan warna pink. I think. Nah, di sini dia mulai menyatakan opininya. I think they are a hazard to humans, animals, as well as the environment. I think motorbike should be paid in housing area due to the following reasons. Nah, baru di sini dia menyampaikan alasan-alasan secara umum kenapa motorbikes itu should be banned in housing areas. Karena nih,
unreasonable amount of noise, air pollution, disease, and accident. Nah, kemudian di sini berarti ada 4 argumen yang diajukan. Cause of unreasonable amount of noise, itu yang pertama, air pollution yang kedua, disease yang ketiga, and accidents yang keempat. Jadi dalam teks ini nanti ada 4 argumen. Argumen 1, argumen 2, argumen 3, argumen 4. Dan jangan lupa ada elaborationnya. Nah, kita lihat di argumen 1, si penulis memulai dengan kata first of all, I would like to point out that motorbikes are a major contributor to the pollution in the world. Ini main pointnya, baru elaborasinya di sini. Research has shown that motorbikes emit a deadly gas that is dangerous for the environment. Consequently, long-term emission of gas from motorbikes is a major contributor of global warming. Science Daily. Jadi di sini tadi first of all ini main poinnya, kemudian elaborasinya dari research ini. Nah, di sini dituliskan dari mana dia mengutip pernyataan researchnya ini, itu ternyata dari Science Daily. Nah, itu dituliskan. Kemudian argumen yang kedua tadi, secondly, according to a report from BBC News Channel, motorbikes are also responsible for causing disease such as bronchitis, cancer, and are a major trigger of asthma and high blood pressure. Some of the diseases are so ghastly that they can kill people. Ditulis sumber informasinya dari BBC News 2009. Argumen yang ketiga, furthermore, motorbikes create so much noise. There is vroom noise everywhere. It is extremely difficult to sleep. Parents with infants find it extremely challenging. The moment their babies fall asleep, one or another motorbike passes by and the baby wakes up. It is also arduous for children to concentrate on their homework. Experts are of the opinion that if there is extreme noise, it can lead to deafness and lack of concentration in children and adults. Fields 1993. Jadi ada opinion expert. Jadi ada pendapat dari ahli untuk memperkuat thesis statementnya tadi. Argumen yang keempat, finally, motorbikes are responsible for horrible accidents. In some cases, there are deaths. Motorbike riders go so fast that they are unable to stop on time. Thus, they end up hitting other people or animals. Many times, a lot of animals are trampled and found dead on the road. Motorbikes are known to be the biggest killers on the road. Fields 1993. Nah, jadi di empat argumen ini menjelaskan reasons atau alasan-alasan yang ditulis oleh si penulis di thesis statementnya ini tadi. Jangan lupa kita menuliskan main point dari argumen kita dan menambahkan elaborasi. Elaborasinya tadi bisa berupa data-data atau expert opinion, pendapat ahli, dan itu dituliskan di situ. Dicantumkan pendapat ahlinya siapa, kalau dia berupa buku, nama pengarangnya siapa, ditulis tahun berapa, kalau berupa koran atau majalah misalnya seperti ini contohnya BBC News, itu dicantumkan namanya dan tahun. Nah, setelah 4 argumen ini selesai, kita tuliskan, baru kita menuliskan conclusion. In conclusion, from the arguments above, I strongly believe that motorbike should be banned from housing areas. Nah, jadi setelah
ini thesis statement, argumennya kita tuliskan, baru kita buat dalam penutup. Nah, bagaimana? Kok sepertinya membuat analytical exposition text ini sangat sulit? Karena banyak hal yang mesti diperhatikan. Kita harus membuat thesis statement, kita harus menjelaskan argumen satu persatu, disertai dengan data-data, kemudian kita membuat conclusion. Tapi ini sebenarnya tidak sesulit yang kita pikirkan, karena untuk membuat teks supaya teksnya itu jadi seperti ini, kita bisa menggunakan bantuan mind map. Kita akan menggunakan template ini, expository essay outline. Di sini nanti bisa kita ganti dengan analytical exposition text outline. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa contoh template yang bisa kita gunakan untuk membantu kita membuat analytical exposition. Jadi tidak perlu diedit seperti ini karena sudah dipersiapkan. Oke, misalnya kita tulis nama David. Kelasnya nanti tinggal diisi sendiri, misalnya 11 nya 2. Teachernya di sini nanti bisa diisi sendiri, misalnya Mrs. Prisma. Kemudian date, misalnya kita Oktober 28 2020. Nah, seperti ini. Oke, nah di sini jadi di template ini sudah tersedia thesis statement, topic sentence untuk paragraf 1, supporting detailnya juga, topic sentence untuk paragraf 2, supporting detail, topic sentence untuk paragraf 3, supporting detail. Misalnya ya paling maksimal kita punya 3 paragraf. Nah, opening statement kalau misalnya tidak ada, boleh kita delete. Nah, tapi tadi karena di contoh ini, nah ini motorbikes are nuisance and cause for great distress, ini termasuk dalam opening statement. Jadi di sini bisa kita tulis di sini topik ya, bisa kita ganti di sini dengan topik. Kita bisa menuliskan topiknya apa. Di PowerPoint ini, nah di slide selanjutnya, sini ada beberapa gambar fenomena yang bisa kalian gunakan sebagai topik untuk membuat untuk menulis teks eksposisi analitis. Nanti boleh dipilih salah satu dari 4 fenomena ini atau mencari dari topik lain. Misalnya kita ambil topik pernikahan dini, early marriage. Topiknya di sini tinggal kita tulis early marriage, pernikahan dini. Nah, oke. Kemudian topiknya early marriage. Thesis statementnya apa di sini? Misalnya kita menuliskan dulu posisi kita. Nah, misalnya opening statementnya itu nowadays many students have married in a very young age. Hari-hari ini banyak siswa yang menikah di usia muda. Nah, misalnya seperti itu. Jadi sini sudah topiknya early marriage,
Di sini opening sentence-nya, nowadays many students have married in a very young age. Baru di sini kita tulis thesis statement-nya. I think I don't agree with the phenomena. I think I don't agree with the phenomena. Nah, seperti itu, titik. Nah, baru topik sentence-nya yang pertama, kenapa? First, di sini bisa kita tambahkan I think I don't agree with the phenomena. There are some reasons why I said so. Ada beberapa alasan kenapa saya menyatakan demikian. Early marriage will make psychology pressure for the couple. Nah, misalnya yang pertama, there are some reasons why I said so. Early marriage will make psychology pressure for the couple. Kemudian increasing stress level, karena ada 3, jadi di sini kita buat 3. There are some reasons why I said so. Early marriage will make psychology pressure for the couple, increasing stress level, and difficult to make a better future. Nah, jadi ini tadi si penulis, saya sebagai penulis menyatakan bahwa I think I don't agree with the phenomena. There are some reasons why I said so. Early marriage will make psychology pressure for the couple, increasing stress level, and difficult to make a better future. Jadi saya sebagai penulis, saya pikir bahwa saya tidak setuju dengan kejadian itu. Ada beberapa alasan mengapa saya menyatakan demikian. Pernikahan dini membuat tekanan psikologi bagi kedua pasangan itu, meningkatkan level stres dan sulit bagi mereka untuk membuat masa depan yang lebih baik. Nah, di sini kita tuliskan topik sentence untuk paragraf yang pertama tadi. Early marriage will make psychology pressure for the couple. Nah, baru di sini ditulis topik sentence-nya. First, early marriage will make psychology pressure for the couple. For the couple. Lalu kemudian di sini, first, early marriage will make psychology pressure for the couple. Supporting detailnya apa? Based on, misalnya di sini berdasarkan penelitian research by siapa, tahun berapa, menyatakan stated that
stated that bla 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 bla. Nah, nanti data-data ini bisa kamu searching atau googling dari internet. Kemudian topik sentence yang kedua, kita masuk di alasan kedua, increasing stress level. Baru di sini tulis second. The second is increasing stress level. Nah, baru di sini supporting detailnya kamu cari penelitian tentang ini yang menyatakan bahwa early marriage itu meningkatkan stress level. Baru yang ketiga, masukkan aja nih. Difficult to make a better future. Kenapa kok jadi difficult to make a better future? Kamu tuliskan di supporting detail. Baru di sini thesis statementnya based on, misalnya in conclusion, based on the reasons above, I think it's better not to have early marriage. Nah, seperti itu. Misalnya, lebih baik tidak menikah dini karena alasan-alasan di atas. Nah, oke. Jadi sebenarnya mudah. Ini outline ini membantu kita ketika kita ada ide langsung kita tuangkan di sini. Nanti untuk menjadikan sebuah paragraf yang baik seperti ini itu berdasarkan outline yang kita buat. Karena di sini tempatnya terbatas, terlebih untuk supporting detailnya ini biasanya lebih dari satu. Tapi yang pasti kita sudah punya gambaran, jadi memudahkan langkah kita selanjutnya. Jadi ide kita itu tidak hilang. Nah, kemudian kita kembangkan untuk menjadi paragraf yang lengkap seperti contoh yang ada. Nah, nanti untuk membuat analytical exposition text, kalian bisa mengambil contoh dari salah satu fenomena yang ada di sini atau mencari fenomena lain yang sedang viral atau menarik perhatian kalian. Kita kembali ke PowerPoint. Oke, perhatikan untuk menulis analytical exposition text ada beberapa kata yang biasanya digunakan seperti ini tadi, first of all, secondly, furthermore, finally, and conclusion. Yaitu jangan lupa. Kemudian biasanya dia menggunakan mental verbs karena di situ kita menyatakan opini atau pendapat kita. Kita bisa menggunakan kalimat seperti I think, I believe, atau in my point of view. Nah, nanti kata-kata seperti itu akan bisa kamu pelajari lebih lanjut di handout kita. Nah, oke. Ibu kira sampai di sini dulu untuk bagaimana menulis analytical exposition text tadi. Yang perlu kita ingat ada 3 poin dari generic structure of analytical exposition text itu tadi. Ada thesis, argument, dan conclusion. Jika kita sudah memasukkan ketiga unsur ini di dalam teks kita, maka nanti teks kita akan menjadi teks analytical exposition yang benar. Ditambah lagi dengan bantuan mind map ini, maka akan mudah bagi kita untuk membuat analytical exposition text. Okay, student, that's all about our lesson today. If you have any difficulties in understanding the lesson, you can ask your friend, you can have a discussion with your friend, or you can send me a message. Okay, thank you for your attention. Have a great day, everyone.